di sini saya akan menjelaskan mengenai letak dan tahun berdirinya Mataram kuno. Nah, tahun berdirinya Mataram kuno yakni itu pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya. Letak dari kerajaan Mataram kuno ini yakni itu berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur Indonesia. Pada awalnya kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah, tapi kemudian dipindahkan ke Jawa Timur oleh Raja Kusindok pada tahun 929 Masehi. Ya. Selanjutnya saya akan membahas kondisi politik Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki kondisi politik yang kompleks dan dinamis selama masa kejayaannya. Berikutlah beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi politik dan raja-raja yang memimpin. Faktor mempengaruhi kondisi politik antara lain: 1. Perebutan kekuasaan. Mataram kuno memiliki sistem pemerintahan monarki di mana raja memiliki kekuasaan absolut. Yang kedua, pengaruh agama. Agama Hindu dan Buddha memiliki pengaruh besar dalam politik Mataram kuno. Yang ketiga, hubungan dengan kerajaan lain. Mataram kuno memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan lain Nusantara seperti Sriwijaya dan Bali. Berikutlah raja-raja Mataram kuno yang paling berpengaruh. Yang pertama, Raja Sanjaya, pendiri Mataram kuno dan raja pertama yang memerintah Jawa Tengah. Yang kedua, Raja Pikatan, raja yang memindahkan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang ketiga, Raja Empu Sindok, raja yang mendirikan bangsa Wangsai Isyana dan memperluas wilayah Mataram kuno. Yang keempat, Raja Dharma Wangsa, raja yang memperluas wilayah Mataram kuno dan memperkuat kekuasaan kerajaan. Yang terakhir, Raja Airlangga, raja yang mendirikan kerajaan Kahuripan dan memperluas wilayah Mataram kuno. Yang selanjutnya, saya akan membahas kondisi ekonomi Mataram kuno. Yang pertama, saya membahas sumber daya alam. Mataram kuno memiliki pertanian. Mataram kuno memiliki sistem pertanian yang maju dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Yang kedua, perkebunan. Mataram kuno juga memiliki perkebunan yang luas dengan tanaman seperti tebu, kelapa, dan bambu. Ketiga, tambang. Mataram kuno juga memiliki tambang emas, perak, tembaga, dan yang menjadi sumber pendapatan utama. Yang kedua, sistem ekonomi. Sistem barter, masyarakat Mataram kuno menggunakan sistem barter sebagai alat tukar. Yang kedua, uang. Mataram kuno juga menggunakan uang logam seperti emas dan perak sebagai alat tukar. 3. Perdagangan. Mataram kuno memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Yang ketiga, industri. Kerajinan. Mataram kuno memiliki industri kerajinan yang maju dengan produk seperti tekstil, keramik, dan logam. Yang kedua, pembuatan kapal. Mataram kuno juga memiliki industri pembuatan kapal yang maju dengan kapal-kapal yang digunakan untuk perdagangan dan penjelajahan. Yang keempat, infrastruktur. Yang pertama adalah jalan. Mataram kuno memiliki jaringan jalan yang luas dan terhubung dengan kerajaan lain. Yang kedua, pelabuhan. Mataram kuno juga memiliki pelabuhan strategis seperti Pelabuhan Canggu yang digunakan untuk perdagangan dan penjelajahan. Yang terakhir itu kondisi ekonomi. Yang pertama, maju ekonomi. Mataram kuno mengalami kemajuan ekonomi yang pesat selama abad ke-8 sehingga abad ke-10 Masehi. 2. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi Mataram kuno. Yang ketiga, ketergantungan pada perdagangan. Mataram kuno sangat tergantung pada perdagangan sehingga perubahan dalam perdagangan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi kerajaan. Yang terakhir, kondisi sosial dan budaya Mataram kuno. Kondisi sosial dan budaya Mataram kuno sangat maju dan berkembang pesat selama abad ke-8 hingga 10 Masehi. Berikut adalah beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi sosial dan budaya Mataram kuno. Yang pertama, struktur sosial. 1. Sistem kasta. Mataram kuno memiliki sistem kasta yang terdiri dari 4 kasta utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang kedua, peran raja. Raja memiliki peran yang penting dalam masyarakat Mataram dan Mataram kuno sebagai pemimpin spiritual dan politik. Yang ketiga, peran bangsawan. Bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat Mataram kuno sebagai pemimpin lokal dan pelaksana kebijakan raja. Yang kedua, budaya dan agama. 1. Agama Hindu dan Buddha. Mataram kuno memiliki agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi. Yang kedua, pembangunan candi. Mataram kuno memiliki banyak candi yang dibangun sebagai tempat ibadah dan perayaan agama. Yang ketiga, kesenian dan sastra. Mataram kuno memiliki kesenian dan sastra yang maju dengan karya-karya seperti Prasasti Tuk Emas dan Kakawin Arjuna Wiwaha. Yang ketiga, pendidikan dan ilmu pengetahuan. 1. Pendidikan agama. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam masyarakat Mataram kuno. Yang kedua, pendidikan umum. Pendidikan umum juga memiliki peran penting dalam masyarakat Mataram kuno dengan fokus pada pengetahuan umum dan keterampilan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Mataram kuno memiliki ilmu pengetahuan yang besar dengan penemuan dalam bidang astronomi dan matematika,
dan kedokteran. Yang terakhir, kondisi sosial. Satu, kemajuan sosial. Mataram kuno mengalami kemajuan sosial yang pesat dengan peningkatan kualitas hidup dan penurunan kemiskinan. Yang kedua, kesetaraan sosial. Mataram kuno memiliki kesan sosial yang relatif tinggi dengan kesempatan yang sama bagi semua kasta untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga, yang terakhir, keterlibatan masyarakat. Masyarakat Mataram kuno memiliki keterlibatan yang tinggi dalam kegiatan sosial dan politik dengan partisipasi aktif dalam kegiatan agama dan kegiatan komunitas. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram kuno. Jadi, yang pertama itu saya akan menjelaskan peninggalan arsitektur. Yang pertama itu ada Candi Borobudur, yang kedua Candi Prambanan, ketiga Candi Sewu, dan keempat Candi Kalasan. Namun, terdapat juga peninggalan seni dan juga kebudayaan, yaitu yang pertama relief Candi Borobudur, relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan cerita Buddha. Kedua, patung Buddha dan dewa-dewa, patung yang menggambarkan Buddha dan dewa-dewa Hindu. Ketiga, kekawin, karya sastra Jawa kuno yang menceritakan tentang kehidupan dan perjuangan raja-raja Mataram kuno. Dan yang bagian yang ketiga mengenai peninggalan sejarah. Yang terbagi atas dua, yang pertama itu adalah prasasti. Prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang menceritakan tentang sejarah dan kegiatan raja-raja Mataram kuno. Dan yang kedua itu adalah Trowulan. Trowulan ini adalah situs arkeologi yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur yang diyakini sebagai ibu kota Mataram kuno. Dan terdapat peninggalan lainnya seperti mata uang dan benda-benda peninggalan lainnya. Sekian dan terima kasih. Kerajaan Mataram kuno runtuh pada abad ke-11 Masehi karena beberapa faktor yang kompleks. Yang pertama itu perebutan kekuasaan. Konflik internal antara anggota keluarga kerajaan dan bangsawan menyebabkan kelemahan dan perpecahan dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu korupsi dan nepotisme. Praktik korupsi dan nepotisme yang meluas dalam pemerintahan melemahkan legitimisme dan efektivitas pemerintahan. Yang ketiga yaitu serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyerang dan menghancurkan ibu kota Mataram kuno sehingga menyebabkan keruntuhan raja. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno memiliki dampak yang signifikan pada sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu penghancuran ibu kota. Ibu kota Mataram kuno dihancurkan oleh Sriwijaya sehingga menyebabkan keruntuhan pemerintahan dan ekonomi. Yang kedua yaitu pengaruh pada kerajaan-kerajaan lain. Keruntuhan Mataram kuno mempengaruhi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kerajaan Kahuriban dan Kerajaan Singasari. Yang ketiga yaitu perubahan politik dan sosial. Keruntuhan Mataram kuno menyebabkan perubahan politik dan sosial yang signifikan di Jawa, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan dan struktur sosial.